Shalom Alehem, Besem Yesua Masya, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudari, bertemu kembali dengan saya, Pastor Juniarson Ginting. Kali ini Bapak Ibu saya mau berbagi satu pengajaran yang penting karena sebagai pengikut Kristus kita mengimani bahwa Allah Tritunggal, Allah yang Esa itu satu dalam esensi hakikatnya dan tiga pribadinya. Kita mengenal Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, sebagai pengikut Kristus, kita sering berkomunikasi dengan Bapa. Ya, setiap kita berdoa, kita biasanya berdoa mengucapkan Bapa. Ya, apalagi doa Bapa kami. Demikian juga dengan Yesus. Tentu kita selalu mengucapkan karena kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi pertanyaannya, tidaklah semua pengikut Kristus membawa nama Roh Kudus dalam kehidupannya. Bahkan ada banyak aliran yang jarang menggunakan atau mengikut sertakan peran Roh Kudus dalam sepanjang kehidupannya. Nah, ini adalah satu pertanyaan yang unik. Karena kita mengimani Yesus yang Tritunggal itu, tetapi kita melupakan satu pribadi Roh Kudus. Ini adalah satu pertanyaan dan kondisi yang unik. Oleh karenanya, dalam video kali ini saya memberi judul Roh Kudus adalah Tuhan, kenapa orang Kristen jarang berkomunikasi dengan Dia. Ya, ini satu judul yang seharusnya menjadi ingatan kita ataupun menampar bagi orang-orang Kristen yang mengaku pengikut Kristus, tetapi tidak pernah atau jarang sekali mengikut sertakan Roh Kudus dalam kehidupannya. Paling mungkin hanya 1 minggu sekali mereka menyertakan Roh Kudus saat pengakuan iman rasuli. Ya, Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am-a. Paling minggu itu saja mereka menyertakan Roh Kudus. Nah, bagaimana sebenarnya peran Roh Kudus dalam kehidupan orang Kristen? Kali ini akan kita bahas. Roh Kudus sebenarnya adalah Tuhan juga. Tuhan itu sendiri. Nah, pertanyaan kalau Roh Kudus Tuhan, kenapa orang Kristen jarang berkomunikasi dengan Roh Kudus? Ini kan sesuatu hal yang aneh ya menurut saya. Nah, banyak orang Kristen merasa bahwa Roh Kudus adalah sekedar kuasa yang tidak berbentuk atau pengaruh belaka. Jadi mereka mengatakan pengaruh belaka dan kuasa yang tidak kelihatan dan tidak berbentuk. Mereka memperlakukan Roh Kudus seolah-olah ia adalah aliran listrik atau sesuatu bentuk kuasa yang dapat mereka nyalakan atau padamkan seturut kehendak mereka sendiri. Konsep ini jauh dari kebenaran karena Roh Kudus adalah suatu pribadi yang memiliki kuasa dan otoritas yang besar. Jadi Bapak Ibu, Roh Kudus juga punya kuasa, otoritas, dan dia adalah pribadi sama seperti Yesus dan Bapa yang juga adalah pribadi yang memiliki rasa. Ya, Roh Kudus bisa bersedih, ya, bahkan bisa marah, ya, bisa punya empati. Dia pribadi, Bapak Ibu. Nah, pertanyaan kenapa dia terlalu asing bagi pengikut Kristus sehingga tidak dibawa serta dalam kehidupan kekristenan? Ia sungguh-sungguh layak untuk menerima penghormatan dan kehormatan seperti yang kita berikan kepada Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Yesus. Dan Roh Kudus itu ada di dalam diri orang percaya, serta merupakan pribadi yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sesaat sebelum dia naik ke surga yang diperkenalkan sebagai roh penghibur. Jadi jelas bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga yang dikenal dengan roh penghibur atau roh kebenaran. Dalam Yohanes 14 ayat 25-26. Jadi di sini kita harus sadar bahwa Roh Kudus juga Allah yang harus kita hormati, kita sembah, kita puji dan sebagainya, sama seperti Yesus. Tapi kenapa orang Kristen jarang berkomunikasi mengikut sertakan Roh Kudus dalam kehidupannya? Nah, ini satu pertanyaan. Apakah karena kurang paham atau mereka menganggap seperti tadi, kuasa yang dapat mereka nyalakan atau padamkan seturut kehendak mereka sendiri. Kapan butuh, ya dipanggil. Tidak butuh, ya tidak. Padahal jelas
Orang yang percaya kepada Yesus, orang yang bertobat lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, maka pada saat itu Roh Kudus ada di dalam dirinya. Kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, artinya dia selalu beserta kita. Itu dimateraikan, ya. Dan Roh Kudus itu tidak keluar masuk, Bapak Ibu. Dia ada menyertai kita selalu. Nah, pertanyaan, kalau Roh Allah itu ada, kenapa kita tidak berkomunikasi, tidak menyertakan dia dalam kehidupan kita? Banyak orang Kristen yang tidak menyertakan Roh Kudus. Bahkan tidak tahu kalau Roh Kudus ada di dalam dirinya. Di Yohanes tadi dikatakan Yesus menjanjikan roh penghibur, yaitu Roh Kudus, Yohanes 14 ayat 25 sampai 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, kata Yesus, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Di sini Yesus berkata bahwa ketika dia akan naik ke surga, dia akan meminta kepada Bapa untuk mengutus penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa di dalam nama Yesus. Dan tugasnya Bapak Ibu nggak main-main. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita orang pengikut Kristus, ya, dan mengingatkan kepada kita akan semua yang telah dikatakan oleh Yesus. Jadi, yang akan mengingatkan semua yang firman atau perkataan yang pernah dikatakan Yesus, itu adalah Roh Kudus. Bukan kemampuan kita, tapi Roh Kudus yang akan mengingatkan dan mengajarkan kepada kita. Nah, pertanyaannya, kalau Roh Kudus yang akan mengingatkan dan mengajarkan kepada kita, kenapa kita tidak mengikut sertakan, bahkan bisa dikatakan lupa dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita? Banyak orang Kristen, pengikut Kristus, yang tidak menyertakan Roh Kudus dalam kehidupannya. Ini tanda tanya besar. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan Roh Kuduslah yang akan mengajar dan mengingatkan kamu terhadap apapun perkataan yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau kita paham ini, artinya apa? Begitu pentingnya Roh Kudus memiliki peranan penting dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus adalah Tuhan. Harusnya kita sadar bahwa kita butuh Roh Kudus. Kenapa? Karena dia Tuhan. Dari mana bukti dia Tuhan? Mari kita belajar. Bukti Roh Kudus adalah Tuhan, itu bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 3-4. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Di sini bicara Roh Kudus. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Jadi Ananias dan Sapira di sini, ya, dia mendustai Roh Kudus. Yang Roh Kudus itu adalah Allah, mendustai Allah. Jadi Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Kita mengenal Trinitas, ya. Bapa adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Jadi kalau kita tahu Roh Kudus adalah Tuhan, kenapa kita tidak bergaul dengan Roh Kudus? Kita tidak mengikut sertakan Roh Kudus dalam kehidupan kekristenan kita. Ini bukti pertama bahwa Roh Kudus adalah Tuhan. Nah, yang kedua, dia mempunyai keadaan kekal. Yang kekal itu Bapak Ibu hanya Tuhan. Manusia tidak kekal. Ciptaan tidak kekal. Pencipta yang kekal. Tuhan yang kekal. Pertanyaan, apakah Roh Kudus kekal? Ya, Ibrani 9 ayat 14 berkata, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal, ya, telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi, Roh itu kekal, Bapak. Roh Kudus itu kekal. Kalau Roh Kudus itu kekal, berarti Roh Kudus itu adalah Tuhan itu sendiri. Ini bukti kedua bahwa Roh Kudus adalah Tuhan. Nah, bukti ketiga, dia maha hadir, omnipresent. Bapak Ibu, yang maha hadir adalah hanya Tuhan.
Mazmur 139 ayat 7 sampai 10 berkata, "Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu?" Ya, ini kata pemazmur. "Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku." Lihat Bapak Ibu, pemazmur mengatakan bahwa rohmu, Roh Kudus itu maha hadir. Luar biasa. Hanya Tuhan yang bisa maha hadir. Kalau rohmu, Roh Kudus itu maha hadir, berarti dia adalah Tuhan. Ini bukti ketiga. Nah, bukti keempat, dari mana kita bisa mempelajarinya? Dia maha tahu, ya, omniscient, ya. 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11 berkata, "Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh roh," ya, oleh roh. "Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah." Jadi, roh Allah, Roh Kudus itu maha tahu Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah, dia juga tahu. Seperti kita mengetahui diri kita karena kita memiliki roh kita yang akan memberitahu. Demikian juga, kalau kita belajar firman adalah isi hati Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti isi hati Tuhan? Tanya Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang akan mengajar, memberikan pengertian, bahkan menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dari diri Allah. Kalau kita tahu ini peranan Roh Kudus, Bapak Ibu, ya, Roh Kudus omniscient, kenapa kita tidak memiliki hubungan dengan Roh Kudus? Ya, karena dia juga Tuhan, Bapak Ibu. Nah, yang kelima, dikatakan dia maha kuasa, ya, El Shaddai, Allah yang perkasa, El Gibor. Ya, Lukas 1 ayat 35. "Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Jadi, dia maha kuasa, Bapak Ibu. Roh Kudus itu maha. Siapa yang maha kuasa? Yang maha kuasa hanya Tuhan, Bapak Ibu. Nah, kalau Roh Kudus, dia berani berkata dia maha kuasa, berarti dia Tuhan. Ini bukti kelima. Yang keenam, ia mempunyai kedudukan yang setara dengan Bapa dan Anak. Ini Trinitas. Apakah ketiganya memiliki kesetaraan? Matius 28 ayat 19 berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Jadi ketiganya yang esa ini memiliki kedudukan yang setara. Sama, tidak ada yang lebih rendah dan tidak ada yang lebih tinggi. Karena dia Tuhan itu sendiri. Nah, sampai di sini Bapak Ibu kita sadar hari ini bahwa Roh Kudus yang diutus setelah Yesus naik ke surga, itu adalah hari-hari ini adalah peran Roh Kudus. Roh Kudus yang hari-hari ini menolong kita, membantu kita, menghibur kita, menguatkan kita, memberi pengertian kepada kita, agar kita sanggup melalui kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan Yesus saat ini ada di surga. Dia akan datang kali kedua untuk menjemput orang-orang benar. Tapi sebelum dia datang kali kedua, siapa yang berperan saat ini? Roh Kudus. Lalu kalau kita tahu Roh Kudus yang berperan, kenapa orang Kristen jarang berkomunikasi, bahkan bergaul, bahkan memohon kepada Roh Kudus? Ini penting. Ya, saya sadar bagi golongan-golongan Pentakosta, karismatik, ya, Roh Kudus itu sudah biasa, Bapak Ibu, bergaul dengan Roh Kudus. Tapi gereja-gereja mainstream masih jarang sekali berkomunikasi, bahkan menggunakan kuasa Roh Kudus. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa Roh Kudus adalah Tuhan, sekarang kita mau belajar apa manfaat, apa tujuan, fungsi daripada Roh Kudus diutus, ya, saat Yesus naik ke surga. Nah, kita mau belajar apa manfaat dari Roh Kudus. Kalau kita tahu manfaatnya, alangkah ruginya kalau kita tidak memberdayakannya. Ya, pertama,
memberi kesaksian tentang Yesus. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan diutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi Bapak Ibu, Roh Kudus itu yang akan memberikan kesaksian tentang Yesus, tentang bagaimana Yesus, apa yang sudah dikatakan Yesus, apa yang sudah dilakukan Yesus. Maka Roh Kudus yang akan bersaksi, memberikan. Sama, oleh karenanya ketika kita orang benar, pengikut Yesus, kita menginjil, memberitakan kabar baik itu, maka peran Roh Kudus ini akan luar biasa Bapak Ibu. Ketika kita memberdayakannya, kita hidup bersama Dia, karena Dia ada di dalam diri kita. Roh itu ada. Nah, ketika kita menginjil, memberitakan firman Tuhan, maka Roh Kudus yang akan membantu kita untuk mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi tentang Kristus, sehingga orang akan mengerti. Itulah pentingnya. Karena Roh Kudus yang akan memberikan kesaksian tentang Yesus. Nah, seberapa banyak saat ini Anda bersaksi memberitakan Injil tanpa Anda menyertakan Roh Kudus? Dan Anda mengandalkan kekuatan diri Anda sendiri. Padahal jelas Roh Kuduskah akan menyingkapkan kesaksian tentang Yesus. Dan ini penuh kuasa Bapak Ibu. Ketika engkau menginjil menyertakan Roh Kudus. Karena roh itu adalah dunamos, dynamite, punya kuasa Bapak Ibu. Nah, kenapa Anda tidak menggunakan itu? Kenapa Anda tidak menyertakan Roh Kudus? Ini pertanyaan besar. Nah, yang kedua, ya dijelaskan 1 Korintus 12 ayat 3, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Jadi dengan adanya Roh Kudus kita sanggup Bapak Ibu mengakui Yesus sebagai Tuhan. Mengerti bahwa Yesus adalah juru selamat. Karena dengan kita manusia yang berdosa, tidak mungkin kita mengenal Tuhan tanpa Allah sendiri melalui rohnya memberikan iman kepada kita. Jadi kalau Roh Kudus itu diberdayakan, maka orang akan sanggup mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tanpa Roh Kudus, orang tidak mungkin mengaku Yesus adalah Tuhan, Bapak Ibu. Karena ini berbicara iman. Iman itu juga diberikan, ya, oleh Tuhan. Tentu iman harus timbul dari pendengaran akan firman. Ya. Tetapi saat kita membagi firman, ya, pada saat itulah roh bekerja. Amin Bapak Ibu. Nah, ini yang kedua, apa manfaat Roh Kudus? Ya, memberi kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menerima kuasa Roh Kudus dan kita bergaul dengan Roh Kudus, kita punya kuasa, power. Ingat, Yesus berkeliling, ya, menyembuhkan orang sakit, melepaskan orang dari ikatan roh-roh jahat, ya, menyembuhkan orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, yang tuli mendengar. Dan itu dilakukannya dengan kuasa. Bukan hanya berbicara, tapi dia berbicara dengan kuasa. Nah, kita sebagai orang Kristen, kuasa kita dari mana? Kuasa kita itu dari Roh Kudus, Bapak Ibu. Karena roh itu sudah diberikan saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau kuasa itu ada di dalam diri kita, lalu kita tidak gunakan, alangkah ruginya kita. Sedangkan kuasa itu ada. Bisa jadi karena kita belum tahu. Nah, kalau kita sudah tahu hari ini bahwa kuasa itu ada dan penuh kuasa, ya, maka mari gunakan. Di dalam doa kita, aktivitas kita, kita ikut sertakan Roh Kudus, Bapak Ibu. Karena dia yang akan mengajar, mengingatkan, ya, menghibur. Ya. Nah, selanjutnya, apa manfaat Roh Kudus? Membantu berdoa. Roma 8 ayat 26 sampai 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi Bapak Ibu, Roh Kudus akan membantu kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Ya.
Kita memang berdoa dengan akal budi, Bapak Ibu. Iya, benar. Tapi kita juga diajarkan untuk berdoa dengan roh. Karena dengan akal budi, ya, doa kita terbatas, Bapak Ibu. Tetapi dengan roh, maka doa kita itu tak terbatas. Karena Allah Roh Kudus yang akan membantu kita untuk mengucapkan hal-hal yang tak terucapkan dengan akal budi. Tapi roh kita yang akan berdoa. Itu pentingnya kita bergaul dengan Roh Kudus. Kita menyadari bahwa Roh Kudus ada dalam diri kita. Nah, itu manfaat yang ketiga. Yang keempat apa? Menginsapkan dunia. Yohanes 16 ayat 7 sampai 9. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, kata Yesus. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Mengutus Roh Kudus. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi Bapak Ibu, Yesus sudah menjelaskan. Ya, masih banyak orang yang belum bertobat di saat pelayanan Yesus. Tetapi Roh Kudus yang diutus itu akan menginsapkan, ya, dunia akan dosa. Jadi saat kita hidup bersama Roh Kudus, kita memberdayakan Roh Kudus, maka melalui pelayanan penginjilan kita akan banyak orang yang diinsapkan dari dosa. Banyak orang yang akan sadar dari kesalahannya, dari dosa-dosanya. Itu kenapa penginjilan itu bukan kekuatan manusia, Bapak Ibu. Ya, kita menginjil itu karena Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita. Bahkan saat firman disampaikan, bagian kita hanya menyampaikan. Apakah orang percaya atau tidak percaya, itu bukan kemampuan kita. Bukan karena kepandaian kita berbicara orang bertobat, Bapak Ibu. Tapi karena Roh Kudus, Tuhan memberikan anugerahnya, rahmatnya, ya, grace, sehingga orang mengerti siapa Tuhan. Itu kenapa penting Roh Kudus. Kita menyertakan Roh Kudus dalam pelayanan penginjilan kita. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah, yang kelima, apa manfaatnya? Ya, menolong manusia. Dia roh penolong. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi roh penolong, Roh Kudus ini yang akan menyertai kita selama-lamanya di bumi ini, Bapak Ibu. Sebelum kedatangan Yesus kali kedua. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus diam di dalam kita, Bapak Ibu. Kita mengenal dia. Dunia memang tidak mengenal dia, Bapak Ibu. Tapi Roh Kudus itu kita kenal karena kita sudah percaya kepada Yesus dan Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Alangkah lucu dan anehnya orang Kristen, pengikut Kristus tidak kenal Roh Kudus. Bahkan tidak hidup bersama Roh Kudus. Padahal Roh Kudus ada di dalam diri kita dan itu Yesus sendiri yang mengatakannya. Halo, orang-orang Kristen, pengikut Kristus, jika Anda hari-hari ini belum mengenal Roh Kudus dan belum mengikut sertakan Roh Kudus dalam hidupmu, pertanyaan besar. Padahal Roh Kudus itu kuasa, power. Anda tidak bisa hidup berjalan sendiri dengan kekuatan Anda tanpa penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu dalam diri siapa? Dalam diri pribadi Roh Kudus. Itu luar biasa, Bapak Ibu. Nah, yang keenam, apa manfaatnya? Ya, mengungkapkan kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bahkan Roh Kudus akan memimpin kita kepada keseluruhan kebenaran. Bahkan Roh Kudus akan memberitahukan hal-hal yang akan terjadi ke depan, Bapak Ibu. Jika engkau berjalan bersama Roh Kudus. Manusia bisa menafsirkan atau mengartikan firman Tuhan yang merupakan suara hati Tuhan. Dia mengungkapkan isi hati Allah sehubungan dengan ibadah, doktrin, dan kehidupan Kristen. Dia adalah penuntun paling utama
Berjalan di depan, memimpin, menyingkirkan rintangan, membuka pengertian, dan memastikan segala sesuatu jelas. Jadi jelas Bapak Ibu, bahwa Roh Kudus yang akan mampu untuk kita mengartikan, menafsirkan firman. Ya, karena dia penuntun utama Bapak Ibu. Penuntun utama, bukan penuntun sampingan tambahan. Penuntun utama dalam hidupmu, Roh Kudus hari-hari ini Bapak Ibu. Berjalan di depan, memimpin, menyingkirkan rintangan, membuka pengertian, dan memastikan segala sesuatu jelas, tanpa ragu-ragu. Itu kalau kita hidup bersama dengan Roh Kudus. Selanjutnya, yang ketujuh apa? Memberikan karunia roh, 1 Korintus 12 ayat 8-11. Sebab kepada yang seorang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ini Roh Kudus. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan macam-macam roh, dan kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu, yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Jadi jelas Bapak Ibu, Roh Kudus yang akan memberikan karunia-karunia roh kepada kita. Apakah kita karunia bernubuat, berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh, ya, dan sebagainya. Nah, kalau Roh Kudus yang akan memberikan karunia-karunia ini Bapak Ibu, kenapa Anda tidak bersekutu dengan Dia? Kenapa Anda tidak bergaul dengan Roh Kudus? Kenapa Anda tidak meminta kepada Roh Kudus? Kenapa Anda tidak berdoa kepada Roh Kudus? Ini pertanyaan besar. Harus kita sadari bahwa Roh Kudus itu pribadi yang diutus oleh Tuhan Yesus, ya, diutus oleh Bapa dalam nama Yesus. Itu punya tujuan, punya manfaat. Lalu kalau kita tidak menggunakannya, bagaimana Bapak Ibu? Apakah ini tidak menjadi pertanyaan bagi Tuhan Yesus nantinya? Yang terakhir Bapak Ibu, apa manfaat Roh Kudus? Membantu menghasilkan buah, Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Buah-buah roh adalah hasil karya dari Roh Kudus dan bukan perbuatan daging, karena perbuatan daging tidak akan sanggup menghasilkan buah-buah roh Bapak Ibu. Nah, lihat Bapak Ibu, dengan kekuatan kita, dengan daging kita, kita tidak mungkin menghasilkan buah-buah roh seperti kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan lain. Itu semua karena perbuatan daripada Roh Kudus. Nah, kalau buah-buah roh ini adalah hasil dari karya Roh Kudus, kenapa kita tidak memanfaatkan, memberdayakan, berkomunikasi dengan Roh Kudus? Itu pertanyaannya Bapak Ibu. Sudah jelas bahwa buah roh bukan hasil kerja karya perbuatan daging, tapi perbuatan roh. Anda bisa menghasilkan buah roh kalau Anda hidup di dalam roh. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita menyadari bagaimana peran dari Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya hari-hari ini, ya. Karena kita tahu bahwa Roh Kudus adalah Allah sendiri. Pribadi ketiga dalam Trinitas. Pertanyaannya, kenapa kita masih jarang menggunakan berkomunikasi dengan Roh Kudus? Ini yang harus dijawab Bapak Ibu. Dan hari ini kita harus sadar betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena dia ada dalam diri kita Bapak Ibu. Dia bukan di luar, dia ada dalam diri kita dan bersama-sama dengan kita saat pertama kali kita bertobat, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka dia ada di dalam diri kita. Luar biasa Bapak Ibu. Hari-hari ini mari kita tanya kepada diri kita, kalau sebelumnya kita jarang berkomunikasi menyertakan Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka dalam kehidupan rohani kita ke depan, mari kita sertakan, kita berkomunikasi dengan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Intens Bapak Ibu. Karena Roh Kudus itu luar biasa. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kiranya apa yang saya sampaikan boleh menjadi berkat bagi kita dan kita boleh hidup lebih baik ke depannya. Mari sertakan Roh Kudus dalam kehidupan kita Bapak Ibu, karena dia juga adalah Tuhan. Jangan lupa bantu like dan subscribe juga Yusuf Broadcast Channel dan bagikan kepada banyak orang teman Bapak Ibu juga, sehingga mereka juga boleh diberkati oleh pengajaran ini. Terima kasih, Shalom.